diberikan kenikmatan, kekuatan untuk dapat bertatap muka dalam materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Adik-adik sekalian, silakan periksa apakah ada sampah-sampah di samping meja kalian, silakan. Oke, karena kelas ini sering bersih ya, nanti selalu identik dengan kebersihan. Apakah adik-adik siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap semua ya? Oke, maka dari itu Pak Guru akan memberikan kesempatan mengawali di pagi hari yang baik ini satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Adik Rehan. Ya, baik. Sangat penting sekali kita belajar materi ini karena agar supaya kita bukan hanya menjadi generasi pewaris. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali kaula muda, anak muda remaja yang melupakan sejarah. Dan ini sangat fatal kalau kita tidak tahu siapakah peran-peran ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia ini. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan dicap sebagai generasi pewaris. Kita akan lemah terhadap pengetahuan bagaimana sejarah Islam masuknya di Indonesia. Oke, adik-adik sekalian, Pak Guru akan menampilkan tujuan kenapa kita harus belajar materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, silakan dibaca. Silakan adik-adik dibaca. Tunggu bentar. Peserta didik dapat menghargai peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan baik. Oke, silakan poin kedua, siapa yang bisa membantu? Silakan Rafli. Peserta didik dapat menjelaskan peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan benar. Baik, poin tiga silakan Adik. Peserta didik dapat menganalisis peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan benar. Silakan Adik Fajar. Peserta didik dapat mempresentasikan cara ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan lugas. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah membaca tujuan pembelajaran. Ada yang masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Silakan, materi apa yang kita bahas? Materi tentang hukum-hukum Islam. Nah, jadi hukum-hukum Islam itu berkaitan dengan materi ini tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam Al-Quran kata Allah, kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang ini umat terbaik untuk mencegah
Pak Guru ingin bertanya kepada adik sekalian, kira-kira siapa tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia? Siapa? Oke, silakan. Berikut beberapa tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Wali Songo atau 9 wali. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Derajat, yang keempat Sunan Kudus, yang kelima Sunan Giri, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Gunung Jati, kesembilan Sunan Sultan Hadiwijaya. Ya, baik. Itulah tokoh-tokoh para ulama ya yang datang di Indonesia dalam membawakan risalah ajaran Islam. Maka adik-adik, marilah kita menjadi tokoh-tokoh yang nantinya akan menjadi seorang pelaku sejarah. Bisa jadi ulama Raihan Basiru, ya kan? Bisa jadi ada ulama Fauzan, ya kan? Bisa jadi ada ulama Hidayatullah, ya kan? Insya Allah kalau orang mau belajar. Ayo sekalian, Pak Guru akan menampilkan materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ulama memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak sosial, pendidik, dan penyebar ajaran Islam yang bijaksana. Berikut adalah beberapa peran utama para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran melalui dakwah dan pendidikan. Ulama menyebarkan Islam di Indonesia ini melalui dakwah yang dilaksanakan dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal dengan cara yang mudah dipahami, disesuaikan dengan adat dan kebudayaan setempat. Salah satu metode yang digunakan adalah mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pesantren inilah yang kemudian dijadikan para ulama agar supaya sebagai sentral komoditi agar orang-orang yang kemudian berada pada wilayah-wilayah sekitar bisa belajar agama Islam melalui pendidikan. Dan kemudian yang kedua yaitu latar yang menjadi media
dilaksanakan oleh para ulama kira-kira pakai strategi apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Strategi dakwah klasik itu tablik, menyampaikan langsung, ceramah, pengajian dan diskusi. 2. Dakwah bil hikmah dengan kebijaksanaan, pendekatan bijak dan santun. 3. Menggunakan bahasa lokal, berdakwah dengan bahasa daerah. 4. Menggunakan contoh teladan menjadi teladan baik. Mantap. Jadi contoh jadi teladan dengan bil hikmah, dengan penuh mahabbah. Itulah salah satu sarana dakwah strategi yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam Indonesia. Bagaimana? Mantap. Silakan. Ada lagi pertanyaan lain terkait dengan materi ini? Oke, silakan. Di wilayah manakah Islam pertama kali datang ke Indonesia? Nah, lebih keren lagi. Di wilayah manakah Islam pertama kali masuk di Indonesia ini? Karena kita harus tahu di manakah pertama kali Islam menyebarkan Indonesia. Di wilayah mana? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Islam pertama kali datang di Indonesia di daerah Aceh, tepatnya di Pasai Aceh Utara dan Teorelak Aceh Timur. Dari Aceh Utara dan Aceh Timur. Pertama kali Islam masuk di Indonesia melalui wilayah Aceh. Makanya Aceh hari ini disebut sebagai Serambi Mekah karena penduduk lokal orang-orang Aceh itu mayoritas Muslim. Oke, bagaimana pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bagi kelompok untuk presentasi sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagi tadi. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi dan kelompok 2 untuk presentasi. Tapi sebelum maju ke kelompok untuk presentasi, Pak Guru telah mengirimkan tugas lembar kerja soal untuk kalian didiskusikan terkait dengan materi masuknya Islam Indonesia. Silakan berenung. Silakan kelompok 1 berenung bersama rekan-rekannya. Kelompok 2 silakan berenung bersama rekan-rekannya. Oke, silakan berenung kelompok masing-masing untuk mencari materi yang telah Pak Guru bagikan di lembar kerja soal melalui grup WhatsApp. Silakan.
Yang ketiga 1520 Masehi, Kesultanan Aceh berkembang di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang keempat 1587 Masehi, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Masa penyebaran abad 16 sampai 18 Masehi. Yang pertama abad 16 Masehi, Islam menyebar ke Bali, Lombok dan Sumbawa. Yang kedua abad 17 Masehi, Islam berkembang di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Yang ketiga 1620 Masehi, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon didirikan. Faktor penyebaran: 1. Perdagangan dan ekonomi. Yang kedua perkawinan dan kesultanan. 3. Dakwah dan pendidikan. 4. Penaklukan dan ekspansi. Yang kelima kebudayaan dan kesenian. Tokoh penting: yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, 2. Raden Patah, 3. Sultan Ali Muhammad Shah, 4. Sutawijaya Sultan Agung, 5. Sunan Ampel, 6. Sunan Kalijaga, 7. Syekh Siti Jainah. Oke, mantap. Untuk presentasi dari kelompok 1, apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Silahkan. Simak baik-baik ya kelompok 1. Pertanyaan dari kami yaitu jelaskan bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Oke, siapa yang menjawab? Bukti-bukti masuknya Islam Indonesia artinya apa? Ketika orang bicara tentang teori masuknya Islam Indonesia, maka orang harus buktikan peninggalan-peninggalan. Silakan. Masuk Islam ke Indonesia dibuktikan melalui berbagai sumber. Yang pertama sumber arkeologi, yaitu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan di Pasai 1267 Masehi menunjukkan adanya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Dan konteks makam Troloyo di Trawulan Mojokerto menunjukkan adanya komunitas Islam pada masa Majapahit. Yang kedua, sumber sastra dan sejarah. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan kedatangan Islam dan penyebaran di Kerajaan Samudra Pasai dan negara beragama, menyebutkan adanya komunitas Islam di kerajaan-kerajaan Nusantara. Ketiga, bukti perdagangan. Hubungan dagang antara pedagang Muslim dari sejarah Arab dan Persia dengan Nusantara membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Proses ini tercermin dalam penyebaran Islam di pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Itulah tadi yang dijelaskan, yang mana bahwa bukti-buktinya telah dipaparkan melalui peninggalan-peninggalan para ulama, melalui tentang arsitektur, melalui masjid, sehingga ada bukti-bukti konkret yang kemudian bisa dipercayai oleh masyarakat desa terkait dengan bukti-bukti. Nah, kira-kira bagaimana dengan penanya? Apakah bisa menerima? Tidak, tapi apakah bukti ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Sementara sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada yang berbeda pendapat. Pendapat para ahli sejarah ada yang dari Arab dan juga ada yang dari India. Coba buktikan. Nah, tadi sanggahan dari kelompok 2, dia ingin minta bukti secara ilmiah. Sebab mengapa? Karena para sejarawan pun berbeda pendapat terkait dengan masuknya Islam Indonesia. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Arab, sehingga bukti-bukti yang mana yang harus dipercayai? Kira-kira begitu. Kira-kira tanggapan balik dari kelompok 1. Boleh kami jelaskan bukti perbedaan pandangan dari ahli
Luar biasa, berikan aplaus. Jadi ada beberapa faktor tadi sempat disanggah oleh kelompok 2 mengenai tentang ketidakpercayaannya karena masuknya Islam Indonesia ini ada berbeda pendapat daripada ahli sejarah, sehingga kemudian bisa dijawab oleh kelompok 1 tadi bahwa bisa dibuktikan secara genetika tadi secara fakta-fakta ilmiah terkait dengan bagaimana masuknya Islam di Indonesia ada dari wilayah Arab, pendapat dari Arab maupun dari India itu sudah disampaikan melalui fakta-fakta yang kemudian tidak bisa dibantahkan lagi. Adik-adik sekalian berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok yang presentasi. Berakhirnya diskusi kelompok 1, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Adik-adik sekalian, kita penting untuk belajar sejarah. Kita penting untuk mengetahui fakta-fakta sejarah secara ilmiah. Kita perlu mengetahui siapakah peranan tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam Indonesia. Ulama-ulamanya siapa? Tadi dijelaskan ada Syekh Jenar, ada kemudian para wali songo, kemudian ada banyak lagi beragam tokoh-tokoh yang kemudian terlibat dalam menyebarkan Islam Indonesia. Untuk apa kita belajar ini? Alasannya tidak lain adalah untuk membangkitkan spirit juang kita sebagai generasi muda, generasi penerus yang nantinya akan mewarisi tongkat, yang sudah mewarisi tongkat estafet perjuangan para ulama kita, sehingga Islam hari ini harus benar-benar menjadi sebuah agama yang kemudian diterima oleh semua kalangan. Makanya tadi dijelaskan ada beragam cara metodologi yang kemudian para ulama masuk menyebarkan Islam Indonesia. Ada yang melalui pendekatan kultural, karena kultur yang ada di Indonesia tidak dihilangkan, seperti apa wayang misalkan, ya kan? Nah itulah yang kemudian dijaga tradisi itu oleh para ulama. Adik-adik sekalian, ini zaman fitnah. Kalau kita tidak pandai untuk membaca sejarah, kita akan ditenggelamkan oleh zaman. Kalau kita tidak menjadi warisan untuk menyebarkan Islam Indonesia, maka yang dikhawatirkan adalah kita nantinya akan ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah. Umur yang Allah berikan kepada kita